Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Azhari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat IPM. Apa saja sih yang akan kita bahas? 1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia menurut para ahli. Kedua, angka harapan hidup di Kota Jakarta. 3. Tingkat pendidikan di Kota Jakarta. 4. Menghitung Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jakarta. 5. Mengukur keberhasilan pembangunan manusia di Kota Jakarta. Sekarang kita bahas pengertian IPM menurut para ahli. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi, terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, lapangan pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh, dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Mariska dan Haryadi, 2016. Sekarang kita masih membahas tentang pengertian IPM menurut para ahli. Menurut Baiti, 2013. Menurut beliau, Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh, maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang kita membahas tentang angka harapan hidup di Kota Jakarta. Di sini terlihat gambar angka harapan hidup saat lahir di DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Angka harapan hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH atau angka harapan hidup DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 72,79 tahun, yang artinya bayi yang lahir tahun 2019 memiliki peluang untuk hidup hingga umur 72,79 tahun. Semakin lama angka harapan hidup, maka kualitas kesehatan di wilayah tersebut semakin baik. Angka harapan hidup tertinggi berada pada Kota Jakarta Timur dengan AHH atau angka harapan hidup sebesar 74,37 tahun. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat atau long and healthy life. Digambarkan oleh indikator angka harapan hidup atau AHH. Pengetahuan, knowledge, digambarkan oleh indikator rata-rata lama sekolah atau RLS, serta harapan lama sekolah atau yang disingkat HLS. Standar hidup layak atau Design Standard of Living, digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, sekarang yang kita bahas tentang tingkat pendidikan di Kota Jakarta. Terlihat di gambar, penduduk DKI Jakarta mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SLTA, yaitu sebesar 38,33%. Sebanyak 28,10% penduduk hanya mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SD, dengan rincian penduduk yang tidak sekolah dan tidak tamat SD atau sederajat sebesar 11,08% dan tamat SD sebesar 17,02%. Untuk penduduk yang mengecap pendidikan tinggi hingga lulus hanya mencapai 16,01%, yang terdiri atas 4,57% lulusan diploma dan 11,51% lulusan sarjana. Seperti yang kita ketahui, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas,
Peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga akan berimplikasi pada perekonomian secara umum. Di sini kita bisa melihat grafik tentang indeks pembangunan manusia di Kota Jakarta. Terlihat seperti di gambar dari tahun 2015 sampai 2019. Semua kota atau kabupaten di DKI Jakarta mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan indeks sebesar 71,4%. Sedangkan IPM tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan dengan indeks sebesar 84,75. Pertumbuhan IPM tertinggi 2018 ke 2019 berada pada Kota Jakarta Timur dengan pertumbuhan sebesar 0,77%. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah 2018 ke 2019 berada pada Kota Jakarta Pusat dengan pertumbuhan sebesar 0,28%. Berdasarkan data yang didapat dari bahan Pusat Statistik DKI Jakarta, indeks pembangunan manusia atau yang disingkat IPM di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan. IPM DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76. Sejak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta berada di kategori sangat tinggi, yaitu status IPM dengan passing grade di atas 80,00. Pencapaian tersebut membuat DKI Jakarta berada pada peringkat dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia. Bahkan secara total, nilai IPM DKI Jakarta berada jauh di atas IPM nasional, yaitu sebesar 71,92. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat gambar keberhasilan pembangunan manusia di Kota Jakarta. Pengeluaran per kapita disesuaikan di DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Dimensi hidup layak diukur oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019, pengeluaran per kapita DKI Jakarta sebesar 18,53 juta per tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan dengan pengeluaran sebesar 23,9 juta per tahun. Berdasarkan indikator penyusun IPM, Kota Jakarta Timur memiliki 3 indikator tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Namun, indikator pendapatan per kapita disesuaikan tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.